Jadi koroner itu adalah Koroner itu virus bukan? koroner. Cukuplah. Halo semuanya, welcome back to Screen Addicts, the YouTube channel. Bersama gue Albert dan ada Karissa di sini. Nah, pada hari ini kita akan doing sesuatu yang agak berbeda, yaitu kita mau doing a horror challenge. Apa itu horror challenge? Jadi basically kita akan nulis 4 buah film yang mungkin gue akan nulis 2 dan Karissa akan nulis 2, dan gue akan nulis yang Karissa belum pernah nonton dan Karissa akan tulis yang gue belum pernah nonton ya. Jadi di kertas ini kita udah tulis tadi dua film nih dari gue. Karissa tuh belum nonton ini Pengabdi Setan, film Indonesia yang menurut gue horor banget, dan ada Oculus. Lalu Albert tuh belum pernah nonton The Autopsy of Jane Doe sama Mirrors, Justin Timberlake. Jadi ini kan kita lipat nih. Ya, jadi habis kita pilih ini, kita bakal nonton dulu dan kita akan masukin reactionnya di video ini. Jadi kalian bisa lihat reaction kita ketakutan lah ya. Kalau kalian tertarik nonton kita ketakutan, tapi kalau nggak nanti kalian skip aja langsung ke reviewnya. Oke? Tough. Ini udah kita lipat. Kita akan masukin ke sebuah pot. Pot ini. Ya, gue masukin punya gue satu. Oke, ya. Oke, gue kocok, dan gue akan ambil satu. Oke. Tada! Kita lihat apakah ini. Takut deh. Drum roll. Apa sih? Oh, The Autopsy of Jane Doe. Ya, jadi ini akan film yang akan kita nonton dan akan kita bahas pada episode kali ini. Oke? Kita nonton dulu ya. Oke guys, kita akan mulai reaction kita untuk film The Autopsy of Jane Doe. Kita udah siapin laptop di sini. Kita bakal nonton ya. Nothing was stolen. Not a scratch on the outside of the house either. Doesn't look like someone broke in. To me, it looks like they were trying to break out. Jesus Christ! It's so easy. Ih. Udah nih, pusing banget nih. God? Nonton dong. God? Pusing nih, hilang semua mayatnya. Let's get the fuck out of here. Lanjut. Kayak silo ini kalau garuk pintu.
shit, shit. Oh shit, shit, shit. Oh shit, shit, shit. Oh shit. Fuck it. And founders never win, so let the sun shine in. Face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. Yeay. Aduh. Keren. Ini belah. Oke, jadi sebelum kita review film ini, kayak gue jelasin dulu, kita rangkum dulu lah filmnya, kita refresh memori kalian yang mungkin belum nonton film ini ya. Oke, jadi film Autopsy of Jane Doe ini adalah dimulai dari diperlihatkan sebuah rumah yang ternyata adalah TKP, crime scene, di mana terjadi sebuah massacre lah yang benar-benar kejam ibaratnya. Jadi ada mayat tuh terlihat, dan di bawahnya di basement itu diketemukan sebuah mayat wanita yang unidentified, yang tidak dikenal. Biasanya kalau mayat-mayat wanita itu kalau nggak dikenal, mereka bakal kasih nama alias, namanya Jane Doe. Kalau cowok? Kalau cowok John Doe. Agus. Agus Doe. Iya, Agus gitu. Jadi mereka kan, si detektif ini nemu mayat ini, dia pingin menelusuri lah lebih lanjut kenapa bisa terjadi pembunuhan ini. Makanya dia bekerja sama koroner. Jadi koroner itu adalah Koroner itu virus bukan? koroner. Cukuplah. Jadi tugas mereka tuh membantu polisi untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab kematian dari mayat tersebut. Nah, tiba-tiba diteleponin sama polisi, padahal mereka udah mau selesai itu. Terus anaknya si Austin ini ada date sama pacarnya si Emma, ya kan. Tiba-tiba ditelepon sama si polisi nih kayak, bro, ada mayat baru nih gitu kan. Lu bisa selesain nggak malam ini gitu. Ya akhirnya si Tommy tuh pingin profesional lah ya. Jadi yaudah bawa aja ke tempat gua bakal selesain deh malam ini gitu. Nah, si Austin gak tega nih ninggalin bapaknya sendiri untuk nge-autopsi si Jane Doe ini. Akhirnya dia temenin tuh si Jane Doe-nya, Wow. temenin si bapaknya ini gitu kan, karena ya anak yang sayang bapak lah ya gitu. Akhirnya dia harus nge-ditch date-nya tuh si Emma. Nah, akhirnya mulai autopsi nih. Mereka mulai menemukan hal-hal yang aneh terhadap si Jane Doe ini. Dimulai dari matanya tuh ada kayak Katarak. bener kayak katarak gitu, kayak ada clouded gitu kan. Katanya sih kalau kayak gini ini udah mati beberapa minggu gitu kan. Terus pas dibuka mulutnya tuh lidahnya kepotong, tapi katanya ini dipaksa potongannya. Terus ada bagian giginya yang hilang, bagian gigi bawahnya yang hilang. Nah, lanjut pas mereka buka, benar. Di pergelangan tangannya tuh kayak patah, pergelangan kakinya juga patah. Terus pas dilihat tuh di kukunya tuh kayak ada semacam tanah dari soil, dari daratan yang ditemukan tuh di area Amerika Utara. Jadi ternyata tuh dia mati bukan dari daerah sekitar sini gitu. Nah, ini yang aneh, makin aneh lagi. Stage kedua dari autopsi adalah lihat internalnya. Pas dibuka, di-cut badannya ya kan, itu tiba-tiba muncrat tuh darah. Dan ini hal ini tuh terjadi kalau mayatnya baru mati beberapa jam aja. Soalnya masih ada pressure-nya lah, masih ada blood pressure-nya masih kenceng. Itu bakal keluar tuh darah muncrat tuh. Pas dibuka paru-parunya itu ada kayak bekas luka bakar, kayak hitam. Paru-parunya hitam katanya sama sih. hatinya juga Kayak habis dibakar, kidney-nya juga tuh habis dibakar. Pas dilihat kayak di dalamnya itu ternyata ada sebuah kain ya. Isinya ada rumus-rumus gitu ya, kayak rumus-rumus kimia gitu lah ya.
bukan fisika. rumus-rumus kimia gitu yang nggak tahu itu apa, mereka belum sampai ke sana, dan ternyata di dalam kainnya itu ada giginya tuh. Iya. Jadi dia dipaksa untuk nelen kain sama giginya itu, nggak tahu kenapa sih. Jadi kan makin aneh lagi nih, muncul dah banyak pertanyaan yang melibatkan si Jendo ini. Akhirnya ini puncaknya banget, mereka tuh pas mau buka kulitnya, di balik kulitnya tuh makin banyak tuh rumus-rumus kimianya tuh, kayak ritualistiknya lah. Jadi kan makin aneh lagi. Pas dibuka itu tiba-tiba ada kilat tuh menyambar. Buam aja. Oh iya, tadi gue belum jelasin yang pas mau dibuka tiba-tiba radionya tuh ada suara kayak cewek teriak-teriak. Oh iya. Ya kan, kayak ada cewek jerit-jerit gitu. Habis itu ke lagu Sunshine, Sunshine, Open Up Your Heart. Tiba-tiba tadi kan menyambar tuh, mati lampu semua. Bukan mati lampu, bahkan Pecah lampunya. Terus tiba-tiba mayat-mayat yang udah mereka simpan nih di laci mayat itu tiba-tiba keluar semua. Hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Nah, udah pusing dah mereka, pusing kita juga yang nonton ya kan. Mereka pusing, kita pusing, iya kan. Jadi si Tommy-nya akhirnya bilang, wah ini udah nggak bener nih, saatnya kita keluar gitu. Kita harus cabut gitu kan. Pas cabut ternyata pintunya nggak bisa dibuka karena ketutup, ada badai, ketutup pohon. Jadi tumbang. Jadi mereka tuh stuck gitu kan dalam situ. Nah, mereka mulai digangguin nih tiba-tiba, kayak si Tommy-nya masuk ke kamar mandi, terus tiba-tiba ada sesuatu di kamar mandi, itu sih horor banget. Diserang pas dia lihat matanya putih. Terus abis itu mayat-mayatnya mulai hidup tiba-tiba di depan. Ini merinding banget sih, gue ceritain juga merinding ini. Kayak di depan pintunya itu ada jejak kaki, ada bayangan, itu kan horor banget gitu ya. In the end, si Tommy ini tuh kayak mengalami hal-hal yang dialami si Jendo. Dia merasakan hal yang sama yang Jendo rasain pas di autopsi. Jadi dia mulai badannya berdarah, terus tiba-tiba kesakitan lah ya. Tangannya Iya. kayak krek gitu. Iya, menari. Tangannya kayak patah juga. Itu udah mulai aneh banget tuh di situ. Jendonya tuh kayak kelihatan sembuh gitu lah. Ya, betul sekali gitu. Jadi Jendonya mulai healing herself lah, regain badinya gitu. Terus udah gak kuat si Tommy, dia minta anaknya si Austin suruh bunuh dia. Akhirnya si Austin bunuh dia, cerot aja, dibunuh tuh, mati tuh si Tommy. Habis itu si Austin udah mau keluar karena diketok-tok tuh sama polisi, kayak open up. Itu berubah, open up your mind, open up your heart gitu ya. Terus pas tiba-tiba berubah, dari belakang ada bunyi bel tuh, cingkling. Pas dia ngeliat depan lagi ada muka bapaknya di depan dia gitu. Terus dia jatuh kan ke belakang. Koit juga deh gitu. Kier balik lagi nih ke si detektif ini datang ke morgue-nya. Di morgue ini dia lihat si mayatnya Jendo ini belum diapa-apain, masih benar-benar rapi gitu, masih benar-benar semuanya. Tapi dia udah ngeliat berantakan banget itu tempat, dan ada mayatnya si Tommy dan Austin. Dia bingung dong, apa sih yang terjadi gitu. Terus ternyata ya pas dia mau keluar tuh tiba-tiba di radio DJ-nya bilang bahwa selama penyiar radionya lah bilang bahwa selama 4 hari ini cuacanya tuh bagus, cerah, tidak ada badai atau apapun. Jadi selama ini badai itu hanyalah ilusi mereka. Terus dikeluarin tuh body bag 2, isinya si Tommy sama Austin di dalam situ. Dan si Jendo-nya nih transit lagi nih sama detektif gak guna ini, ya kan. Sebenarnya gunain detektif itu apa sih selain menjadi pajang gitu. Terus pas di transit di dalam mobil, kita dikasih lihat bahwa kakinya si Jendo tuh bergerak kayak twing gitu. Ini baru endingnya. Alright, menurut gue film ini tuh cukup menarik karena dari awal kita dikasih lihat tuh bahwa ini cast-nya cukup dikit ya, kayak cuman ada si Tommy, Austin, dan Emma aja. The whole film, dan cuman pakai satu set, yaitu morgue-nya itu doang, yaitu kamar mayat itu doang. Dan menurut gue ini butuh suatu kreativitas sih, mereka memaksimalkan satu set selama the whole film dengan memberikan fakta-fakta baru tentang ceritanya. Jadi open up suatu yang baru, open up lagi suatu yang baru, masuk ke stage berikutnya. Jadi menurut gue ini sebuah hal yang menarik banget gitu. Dan actingnya sendiri itu menurut gue keren banget, dari Tommy yang diperankan oleh Brian Cox dan Austin yang
diperankan oleh Emil Hirsch itu keren banget. Koneksi mereka sebagai ayah dan anak juga dapat banget. Ada scene tuh di elevator yang mereka ngomongin tentang mamanya dan sebenarnya kan si Austin ini tuh nggak pingin ngelurusin bisnis bapaknya untuk jadi tukang jaga mayat kan. Kejagain kan? Ya, autopsi mayat kan. Dan acting dari si Jendo-nya juga sih menurut gue keren banget. Jadi si cewek walaupun ini, dia hanya terkapar. jadi si cewek ini namanya Olwen, meskipun hanya terkapar di atas bench meja itu, tapi menurut gue dia tuh jiwa dari film ini, karena dia tuh memerankan semua adegannya tanpa adanya dummy atau prostetik gitu. Aku pikir kamu ngomong prostitusi. Prostetik. Tanpa prostetik atau tanpa dummy lah, tanpa boneka. Nah, si director ini pingin dia berbaring di situ karena supaya mendapatkan koneksi terhadap penonton. Itu dia. Jadi itu yang di aim sama directornya dan itu sangat dideliver ya oleh si Olwen ini sendiri. Dan kenapa dia di cast? Karena dia tuh main karena dia tuh jago yoga, jadi dia tuh bisa ngatur napasnya sehingga nggak kelihatan dia bernafas pas tiduran. In the end, menurut gue ini agak flat karena nggak terlalu ditelusuri apa sih motifnya Jendo ini, kenapa sih dia revenge killing spree kayak gini gitu loh. Jadi di akhir kayak nggak dijelasin, dia cuman itu juga kita yang tebak sendiri karena dia melakukan hal-hal aneh gitu, ilusi-ilusi aneh gitu kan, bisa ngidupin mayat dan lain-lain, bisa ngebunuh orang, nggak bener-bener dijelasin lah motif dia tuh sebenarnya apa gitu. Jadi ya menurut gue agak mundane aja gitu lah, agak flat di akhir. Film ini tuh ada 2 jenis horor sih yang mereka portray. Satu tuh horor yang lebih ke horor yang gory. Kalau kalian tuh orang yang kayak serem ngeliat darah atau mutilasi atau yang pokoknya hal-hal yang berbau dengan darah-darah gitu, itu mungkin kalian pertama akan geli ya ngeliat. Kalian akan geli ya ngelihat scene-nya, apalagi kan memang bener-bener mereka buka gitu kalau buka-bukaan. Iya. Buka mayatnya ya kan ya. Jadi kan ya kalau kalian orang dikulitin lah gitu. Geli ya itu satu horor. Terus kedua ya horor supernatural kayak horor hantu, jump scare yang kayak terjadi hal-hal yang aneh. Dua-duanya ada di sini ya. Iya, jadi 2 jenis horor itu tuh ditawarkan di film The Autopsy of Jendo ini. Jadi menurut gue menarik banget. Kalau secara plot sih gue sebenarnya suka karena ini tuh backgroundnya kan mereka tuh coroner ya. Mereka tuh mencari tahu apa yang terjadi dengan mayat ini kan, dengan mereka mengautopsi dia. Jadi tuh mereka berdasarkan fakta banget. Terus gue lumayan enjoy medis sih. Sekali. Iya, gue lumayan enjoy sih dengan bagian-bagian yang gorinya karena tuh vibe-nya kayak detektif gitu lah. Kayak mereka cuman kayak ini tuh kejadiannya karena ini. Jadi tuh bagiannya seru. Terus of course nanti lama-kelamaan akan maju ke bagian yang lebih ke supernaturalnya karena mereka akan menemukan hal-hal yang gak masuk akal. Jadi menurut gue proporsi untuk hal-hal yang masuk akalnya, yang fakta-faktanya dengan yang gak masuk akalnya itu bagus gitu loh. Kayak jadi ada yang masuk akal dan gak masuk akal ya kan, jadi satu tuh. Iya, karena kan dan mereka tuh juga merasa kayak aneh gitu loh, ini apa gitu kan. Dan mereka kan scientist banget. Mereka struggling untuk kayak betul mengerti sekali. Karena kan biasanya kalau film horor tuh kebanyakan yang gak masuk akal aja gitu loh, kayak Annabelle gitu, boneka bergerak atau gimana ya, pokoknya ada lah. Bisa di-unexplain. Iya, lebih bener-bener lebih supernatural doang. Kalau ini tuh campuran dua-duanya dan menurut gue premis idenya itu bagus. Betul. Iya gak sih? Betul. Kayak menarik aja, fresh gitu loh. Ya, kalau gue bisa kasih skor ya gue kasih 8 sih untuk film ini meskipun gue takut nontonnya. Gue juga kasih 8 deh karena menurut gue kalau dia bilang predictable, kalau menurut gue sih gak sepredictable itu karena gue pikir ini akan happy ending. Oke, tapi ternyata tidak. Banyak ininya ya. Iya. Oke, gue jadi mungkin bakal jelasin ini kayak meninggalkan banyak kesan di akhir film kayak pertanyaan kok kesannya, pertanyaan di akhir film kayak kenapa sih bisa terjadi seperti ini, apa sih sebenarnya Jendo itu gitu, makhluk apa sih dia gitu kan ya. Jadi kayak gue udah research dan lain-lain bahwa si Jendo ini sebenarnya adalah korban dari Salem witch trial di New England pada tahun New England itu di Amerika ya, bukan di Inggris ya. New England tuh kayak sebuah kota lah di Amerika, koloni. di North. Jadi kalau kalian nggak tahu
Salem Witch Trial tuh backgroundnya adalah di abad ke-17an gitu. Mereka kan masih percaya sama demon, sama apa kayak sihir lah, kuasa gelap, sihir. Betul. Terus penyihir. Nah, backgroundnya itu mereka ingin mencari orang-orang yang mereka anggap penyihir, terus mereka mau eksekusi sih intinya. Tapi tuh jadinya sebenarnya kan penyihir itu ya kayak kalian percaya nggak percaya ya, tapi kan ada dan tiada ya. Iya, mungkin sebenarnya kan nggak ada. Jadi kan lebih tepatnya ini kayak mass hysteria aja. Jadi mereka yang di trial pada saat itu mereka main hakim sendiri lah. Iya, pada saat itu orang-orang yang di accuse itu tuh kebanyakan sebenarnya anak-anak perempuan yang ada yang bahkan katanya masih umur 4 tahun, terus 17 tahun, kayak teenagers gitu. Mereka di accuse witchcraft, yaitu sihir. Terus mereka setelah diputuskan di pengadilan, mereka tuh digantung, dieksekusi gitu. Kalau masalah tuh kayak ada belasan wanita. Nah, mungkin juga. Jendo ini salah satu dari korban di Witch Salem teori dari film ini lah. Teori dari film ini. Dan awalnya tuh dia bukan witch, cuman gara-gara dia di trial, disiksa, dibakar dan lain-lain. Ada di ritualin gitu loh. Ritualin, jadi dia tuh mungkin jadi possess some kind of witchcraft juga setelah mati. Dan ujung-ujungnya ya mungkin dia mau revenge gitu loh. Itu jadi kayak dasar utama semua ini. Jadi dia melakukan killing spree ke orang-orang ini ya dia karena revenge aja dan pingin mendapatkan hidup dia kembali seperti itu. Soalnya kan kita lihat di akhir cerita tuh kaki dia mulai bergerak. Gitu sih. Jadi ya itu sih menurut gua teorinya. Jadi mungkin kalau kalian punya teori lain ya kita bisa discuss lah di komen dan ya. Dan make sense lah sama kayak pinggangnya. Nah ya waistnya kecil soalnya kan korset. Di tahun 1700 itu korset tuh lagi ngetren banget. Pokoknya make sense lah sama penemuan-penemuan. Iya betul banget gitu. Alright, jadi itu dia untuk review kita dan explain dari ending The Autopsy of Jendo. Kalau kalian tertarik sama video-video kayak gini, kalian bisa like video ini jadi kita tahu juga kita bakal kasih konten seperti apa ke kalian. Dan jangan lupa, as always, subscribe ke channel YouTube kita dan follow Instagram kita di screenaddicts.id. Alright, I'll see you guys in next episode. Goodbye.